Di Tiongkok, jika Anda takut ketinggian, bahkan berjalan di lantai pertama pun akan terasa seperti olahraga ekstrem, karena mereka membangun di sana untuk menentang logika. Ini bukan sekadar bangunan, ini adalah monumen bagi rasa takut ketinggian dan hal yang mustahil, yang tampaknya dirancang oleh peradaban dari dunia lain. Hari ini Anda akan melihat 14 struktur yang akan membuat bulu kuduk Anda merinding. Tetaplah di sini sampai nomor 1, karena konstruksi ini sangat menakutkan sehingga bahkan insinyur lokal pun menghindari melihatnya secara langsung. Mari kita mulai. Jembatan yang melayang di atas awan. Bayangkan Anda berada 300 meter di atas tanah. Tidak ada tanah padat di bawah kaki Anda, hanya selembar kaca setebal beberapa sentimeter. Anda melihat ke bawah dan melihat kehampaan, pepohonan kecil, sungai yang tampak seperti benang perak. Jika lutut Anda tidak gemetar saat itu, Anda mungkin bukan manusia. Inilah yang terjadi setiap hari di jembatan kaca Zhangjiajie, sebuah struktur yang tidak hanya menghubungkan dua tebing, tetapi juga menghubungkan rasa takut dengan kekaguman. Ketika para insinyur mengusulkan ide ini, banyak yang menganggapnya sebagai lelucon. Sebuah jembatan transparan yang tergantung di antara pegunungan yang telah mengalami erosi selama berabad-abad. Tetapi Tiongkok tidak main-main dalam hal infrastruktur. Mereka membangunnya. Dan tidak hanya itu, mereka melakukannya dengan panel kaca temper yang 40 kali lebih kuat daripada kaca biasa. Anda bisa melompat, berlari, bahkan menjatuhkan diri ke tanah jika panik dan tidak akan terjadi apa-apa. Jembatan itu tetap kokoh. Namun hal yang menakutkan bukanlah kekuatannya, melainkan pengalamannya. Berjalan melintasinya seperti melayang. Angin bertiup, struktur bangunan bergoyang lembut, dan otak Anda hampir tidak percaya dengan apa yang dilihat mata Anda. Selama beberapa bulan pertama, beberapa orang harus ditarik oleh teman-teman mereka karena mereka benar-benar tidak mampu melangkah. Kini, tempat ini menjadi salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi di negara ini. Orang-orang membayar untuk merasakan sensasi itu, untuk melihat sendiri bahwa tubuh manusia tidak dirancang untuk berjalan di udara, namun kenyataannya mampu melakukannya. Jalan raya yang melingkari pegunungan yang mustahil. Jika jembatan Zhangjiajie membuat Anda merasa seperti melayang, jalan tol G55 di pegunungan Taihang membuat Anda merasa seperti sedang menabrak dalam gerakan lambat. Ini bukan sembarang jalan. Ini adalah jalan yang dilihat para insinyur dan bertanya-tanya bagaimana mereka berhasil mengukir tikungan-tikungan itu tanpa jatuh ke jurang sendiri selama konstruksi. Untuk memahaminya, Anda harus membayangkan pegunungan yang begitu vertikal, sehingga tampak seperti dinding yang didirikan oleh raksasa. Sekarang bayangkan Anda memutuskan untuk mengebornya, melewatinya dari dalam, mengelilinginya dari luar, memeluknya seperti ular yang tidak akan melepaskan mangsanya. Itulah G55. Terowongan yang membentang sejauh beberapa kilometer, diukir ke dalam batuan padat. Tikungan tajam di mana satu kesalahan perhitungan akan membuat Anda jatuh ke jurang, dan pemandangan yang seharusnya tidak dapat dijangkau oleh kaca depan mobil. Penduduk setempat menyebutnya Jalan Naga, dan dengan alasan yang tepat. Dari udara, jalan ini tampak seperti reptil aspal yang melilit batu. Namun, hanya sedikit yang tahu bahwa setiap meter jalan itu membutuhkan perdebatan, keringat, dan dalam beberapa kasus, nyawa. Menembus pegunungan tidak sama dengan meratakan medan. Tidak ada medan datar di sini, hanya tantangan murni. Dan hasilnya adalah rute yang diimpikan oleh setiap penggemar mengemudi untuk dijelajahi selama mereka tidak melihat ke bawah. Kota hantu yang terlahir untuk menjadi raksasa. Beberapa kota mati karena orang-orang pergi. Lalu ada kota-kota seperti Kangbashi yang terlahir raksasa tetapi tetap kosong. Ini bukan kota terlantar dari Wild West. Ini adalah metropolis futuristik di Ordos yang direncanakan untuk menampung 1 juta orang. Masalahnya adalah ketika derek-derek itu pergi dan para arsitek memberikan pidato terakhir mereka, hampir tidak ada seorang pun yang pernah tinggal di sana. Berjalan-jalan di Kangbashi adalah pengalaman yang hampir surrealis. Jalan-jalan 8 jalur yang benar-benar sepi. Bangunan-bangunan avant-garde dengan fasad kaca yang memantulkan matahari yang tidak menghangatkan siapapun. Lampu jalan yang menyala setiap malam untuk menerangi trotoar tempat tidak ada seorang pun yang berjalan. Ini adalah kota hantu. Ya, tetapi bukan jenis yang menakutkan karena gelap, tetapi jenis yang membuat merinding karena kesempurnaannya yang kosong. Hal yang menyeramkan bukanlah apa yang ada di sana, tetapi apa yang hilang. Orang-orang.
Mereka membangun sekolah tanpa siswa, rumah sakit tanpa pasien, taman tanpa anak-anak. Selama bertahun-tahun, tempat ini menjadi contoh sempurna dari gelembung properti Tiongkok yang mencapai titik ekstrem. Namun, bagian yang mengkhawatirkan adalah tempat ini perlahan mulai bangkit. Sudah ada beberapa ribu penduduk, kantor-kantor pemerintah telah pindah ke sana, dan toko-toko mulai membuka pintunya. Kangbashi berubah dari kota mati menjadi kota yang nyata, membuktikan bahwa bahkan kesalahan terbesar pun dapat diperbaiki seiring waktu. Meskipun berjalan di jalan-jalannya, bahkan hari ini membuat Anda harus melihat 2 kali sebelum menyeberang, berjaga-jaga jika ada mobil yang muncul, atau lebih buruk lagi, jika tidak ada seorang pun yang muncul sama sekali. Bandara di laut yang memindahkan gunung Cina memiliki masalah serius. Negara ini memiliki penduduk yang lebih dari cukup, tetapi tidak cukup lahan untuk membangun bandara di dekat kota-kota yang pertumbuhannya paling pesat. Solusi di negara lain adalah mencari sebidang tanah terpencil dan membangun jalan raya. Di Cina solusinya berbeda. Solusinya adalah meledakkan seluruh gunung untuk mengisi lautan dan membangun landasan pacu di tempat yang dulunya hanya air. Bandara Internasional Dalian Jinzhouwan persis seperti itu, bandara di laut. Tetapi ini bukan platform terapung. Ini adalah lahan yang direklamasi dari laut menggunakan dinamit dan truk. Mereka memindahkan jutaan ton batu, memotong seluruh puncak, menghancurkannya, dan menuangkannya ke dalam air hingga menciptakan permukaan padat yang mampu menopang berat pesawat terberat di dunia. Melihat pesawat lepas landas dari sana terasa puitis sekaligus brutal. Pesawat itu melintasi daratan yang dulunya adalah gunung, naik di atas laut, dan Anda akan berpikir bahwa beberapa tahun yang lalu, tempat yang sama itu adalah air asin yang penuh dengan ikan. Saat ini adalah salah satu proyek infrastruktur paling mengesankan di negara ini. Dan bagian terbaiknya adalah, ini bukan satu-satunya. Cina telah mereklamasi lahan dari laut selama beberapa dekade, membangun pulau buatan, memperluas garis pantai, dan membentuk kembali geografi untuk memenuhi kebutuhannya. Dalian hanyalah satu contoh seberapa jauh mereka bersedia melangkah ketika mereka kehabisan lahan yang kokoh. Teleskop radio mendengarkan alam semesta 500 km dari Guiyang. Di sebuah cekungan alami yang dikelilingi pegunungan Kars, terdapat sebuah piringan raksasa yang tidak menghadap ke atas secara kebetulan. Ia sedang mendengarkan. Namanya FAST, teleskop bola apertur 500 meter, dan merupakan teleskop radio terbesar dan paling sensitif yang pernah dibangun oleh umat manusia. Ukurannya setara dengan 30 lapangan sepak bola, tetapi yang benar-benar mengesankan bukanlah ukurannya, melainkan apa yang ditangkapnya. Untuk membangun FAST, lebih dari 9.000 orang yang tinggal di lembah tersebut harus direlokasi. Keheningan radio sangat penting sehingga tidak boleh ada gangguan manusia dalam radius 5 km. Jadi, seluruh desa dipindahkan, rumah-rumah dihancurkan, jalan-jalan dialihkan. Semuanya agar mata raksasa ini dapat mendengarkan alam semesta tanpa gangguan sinyal dari oven microwave 100 km jauhnya. Dan apa yang dicari FAST adalah apa yang membuat banyak orang terjaga di malam hari. Bukan hanya pulsar dan gelombang gravitasi, bukan hanya gema dari Big Bang. Ia mencari tanda-tanda peradaban ekstraterestrial. Selama bertahun-tahun ia telah mendengarkan, mengumpulkan data, memproses informasi yang telah menempuh perjalanan miliaran tahun untuk sampai kepada kita. Hal yang mengerikan adalah jika seseorang menghubunginya, FAST akan menjadi yang pertama menjawab, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hotel terdalam di planet ini. 1 jam dari Shanghai, di sebuah tambang terbengkalai yang telah tidak digunakan selama beberapa dekade, terdapat sebuah hotel yang tidak dibangun ke atas, melainkan ke bawah. 18 lantai di bawah tanah, 2 lantai di bawah air, dan air terjun buatan yang mengalir dari permukaan ke dasar jurang. Ini adalah Intercontinental Shanghai Wonderland, dan mungkin ini adalah hotel teraneh yang dapat Anda bayangkan. Ketika para arsitek melihat kekosongan yang ditinggalkan oleh operasi penambangan, alih-alih mengisinya, mereka memutuskan untuk memanfaatkannya. Mereka membangun kamar-kamar di dinding tambang, sehingga ketika Anda melihat keluar jendela, Anda tidak melihat kota. Anda melihat dinding batu yang menjulang ke langit. Lantai bawah berada di bawah danau buatan, sehingga jendela Anda menghadap ke air, ikan yang berenang, dan cahaya yang masuk dari atas, seolah-olah Anda berada di akuarium terbalik. Perasaan berada di sana sulit dijelaskan. Ini adalah dunia yang terbalik, di mana bangunan lain mencari ketinggian, bangunan ini mencari kedalaman.
Saat yang lain menginginkan pemandangan cakrawala, yang satu ini memberi Anda pemandangan bumi. Dan ketika Anda muncul ke permukaan dan melihat tambang dari luar, Anda menyadari bahwa mereka tidak menghancurkan lanskap. Mereka mengubahnya menjadi sesuatu yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Membangun ke bawah bukanlah pilihan sampai Cina memutuskan itu adalah pilihan. Jembatan kaca tempat tanah menghilang. Sebelum Zhang Jiajie, sebelum jembatan kaca menjadi hampir klise di Tiongkok, ada satu jembatan yang memulai semuanya. Ngarai besar Xiniuzhai adalah yang pertama. Jembatan yang mendobrak batasan. Jembatan yang membuktikan bahwa orang rela membayar untuk merasakan sensasi berjalan di udara. Jembatan ini bukanlah yang tertinggi atau terpanjang, tetapi memiliki sesuatu yang tidak dimiliki jembatan lain. Panel kacanya dirancang untuk mensimulasikan pecah saat Anda menginjaknya. Ya, Anda membaca dengan benar. Jembatan ini memiliki sensor dan layar yang menghasilkan suara kaca pecah dan gambar retakan yang muncul di bawah kaki Anda saat Anda melangkah. Ini adalah lelucon kejam dari para insinyur. Cara untuk mendorong rasa takut hingga batasnya karena tahu tidak ada bahaya nyata. Pertama kali seseorang menyeberanginya, ada teriakan, orang-orang yang membeku, dan beberapa yang berbalik dan tidak pernah mencoba lagi. Tetapi ada juga tawa, adrenalin, campuran aneh antara teror dan kesenangan yang hanya Anda rasakan ketika Anda menipu otak Anda untuk berpikir bahwa Anda akan mati. Xiniuzhai bukan sekadar jembatan. Ini adalah eksperimen psikologis setinggi 300 meter. Jalan yang melintasi danau tanpa terendam air. Jika Anda berkendara melalui provinsi Hunan, Anda akhirnya akan sampai di Danau Dongting. Dan jika Anda sampai di sana, Anda akan melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Sebuah jalan sepanjang beberapa kilometer yang melintasi air dari satu sisi ke sisi lain tanpa menyentuhnya. Ini bukan jalan layang. Ini adalah jalan yang dibangun langsung di permukaan, membagi danau menjadi dua seperti bekas luka aspal. Pemandangan yang paling mengesankan adalah selama musim hujan. Ketika permukaan air naik, jalan itu tampak mengapung. Mobil-mobil melaju melalui danau yang meluap dengan air di kedua sisi yang kadang-kadang menyentuh aspal, menciptakan ilusi bahwa Anda sedang mengemudi di laut. Dari kejauhan, tampak seolah-olah kendaraan meluncur di atas air, menentang hukum fisika, mengabaikan hukum gravitasi. Penduduk setempat menggunakannya setiap hari. Bagi mereka itu hanyalah jalan biasa, tetapi bagi mereka yang melihatnya untuk pertama kalinya, itu adalah pemandangan yang tak terlupakan. Garis lurus sempurna di tengah hamparan air yang luas, mobil-mobil kecil bergerak menuju cakrawala, dan perasaan bahwa setiap saat air dapat merebut kembali apa yang seharusnya tidak pernah menjadi miliknya. Stasiun luar angkasa yang memandang kembali ke bumi. Pada ketinggian 400 km di atas bumi, dengan kecepatan 28.000 km per jam, terdapat sebuah tempat di mana para astronot Tiongkok melayang sambil memandang ke bawah, ke planet yang sama tempat kita berjalan. Itu adalah stasiun luar angkasa Tiangong, istana surgawi, dan itu adalah bukti bahwa Tiongkok tidak hanya membangun di bumi, tetapi juga membangun di luar angkasa. Tiangong bukanlah stasiun luar angkasa pertama dalam sejarah, tetapi memiliki sesuatu yang membuatnya istimewa. Itu milik mereka, sepenuhnya milik mereka. Selama bertahun-tahun, mereka bergantung pada proyek internasional, pada remah-remah kerjasama, pada pintu yang terus tertutup, hingga mereka memutuskan sudah waktunya untuk memiliki rumah sendiri di luar angkasa. Dan mereka membangunnya, modul demi modul, dengan pesawat ruang angkasa mereka sendiri, roket mereka sendiri, astronot mereka sendiri. Saat ini, Tiangong mengorbit bumi setiap 90 menit. Anggota awaknya melakukan eksperimen, memperbaiki peralatan, melihat keluar jendela, dan menyaksikan benua-benua melayang. Tetapi bagian yang mengerikan datang sekarang. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, stasiun luar angkasa internasional bisa saja tidak beroperasi lagi. Dan jika itu terjadi, Tiangong bisa ditinggalkan sendirian. Satu-satunya stasiun yang beroperasi. Satu-satunya pos terdepan umat manusia di luar angkasa. Dan dari sana, dari istana surgawinya, Tiongkok akan melihat ke bawah dan menyaksikan seluruh dunia menunggu untuk melihat apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Pabrik awan buatan. Di ketinggian 4.400 meter di Provinsi Sichuan, terdapat sebuah tempat yang tampak seperti dunia lain. Tempat itu bernama LHASO, Observatorium Sinar Kosmik Ketinggian Tinggi. Dan jika Anda pernah melihat film di mana alien meninggalkan instalasi di bumi tanpa ada yang menyadarinya, inilah yang paling mendekati hal itu. Ini bukanlah bangunan konvensional.
Ini adalah detektor raksasa yang tersebar di seluruh gunung, seolah-olah seseorang telah menabur tanah dengan benih logam. Ribuan tangki air, ratusan teleskop, area seluas beberapa kilometer persegi yang didedikasikan untuk satu tugas, menangkap hantu. Begitulah sebutan para ilmuwan untuk mereka, hantu. Karena sinar kosmik yang mereka coba tangkap adalah partikel tak terlihat yang bergerak melalui alam semesta dan melewati tubuh kita tanpa kita sadari. Setiap detik, ribuan partikel ini melewati Anda seolah-olah Anda transparan. LHASO tidak melihatnya secara langsung, tetapi mendeteksi apa yang mereka tinggalkan di belakangnya. Ketika sinar kosmik bertabrakan dengan atmosfer, ia menghasilkan serangkaian partikel sekunder yang jatuh ke bumi. Observatorium ini dirancang untuk menangkap serangkaian partikel ini, mengukurnya, memahami dari mana asalnya dan energi apa yang dibawanya. Ini seperti mencoba merekonstruksi badai dengan mengamati tetesan hujan yang menghantam tanah. Kecuali di sini tetesan hujan tidak terlihat, dan badai berasal dari lubang hitam jutaan tahun cahaya jauhnya. Hal yang menakutkan tentang LHAASO bukanlah apa yang Anda lihat, melainkan apa yang tidak Anda lihat. Berjalan di antara detektor-detektor itu, mengetahui bahwa pada saat itu juga partikel yang lahir dari ledakan bintang sedang melewati Anda, membuat Anda merasa kecil, rentan, bagian dari sesuatu yang tidak sepenuhnya Anda pahami. Dan sementara itu, para ilmuwan Tiongkok terus menanam benih di gunung, menangkap hantu, mendengarkan gema alam semesta yang tidak pernah berhenti berbicara kepada kita. Kota melingkar yang memakan sampah. Di pinggiran Shenzhen berdiri sebuah bangunan yang tampak seperti sesuatu dari novel fiksi ilmiah. Bangunan itu berbentuk lingkaran, sangat besar, dengan fasad yang menggabungkan panel kaca dan vegetasi. Bangunan itu bisa jadi pusat konvensi futuristik atau kantor pusat perusahaan teknologi. Tapi bukan keduanya. Itu adalah insinerator sampah, dan bukan sembarang insinerator. Ini adalah insinerator terbesar di dunia. Dirancang untuk memproses 5.000 ton sampah per hari, pabrik ini mengonsumsi apa yang dibuang kota dan mengubahnya menjadi listrik. Atapnya ditutupi oleh panel surya terbesar yang pernah dipasang di sebuah bangunan, menghasilkan energi bersih sementara mesin penghancur di bawahnya melakukan pekerjaannya. Tetapi yang benar-benar mengesankan bukanlah ukurannya, melainkan filosofinya. Alih-alih menyembunyikan sampah, mereka mengintegrasikannya ke dalam kehidupan kota. Ada tur berpemandu, deobservasi, dan ruang edukasi. Mereka ingin orang-orang melihat apa yang terjadi pada apa yang mereka buang, untuk memahami bahwa kantong hitam yang meninggalkan rumah mereka tidak menghilang begitu saja. Yang benar-benar mengerikan adalah skala masalah yang dipecahkannya. Shenzhen adalah salah satu kota penghasil sampah per kapita terbanyak di dunia. Tanpa pabrik ini, tempat pembuangan sampah akan terus bertambah. Truk tidak akan mampu mengimbangi, dan bau serta polusi akan menjadi tak tertahankan. Sebaliknya, mereka memiliki bangunan yang mengolah tumpukan sampah dan mengubahnya menjadi listrik. Sampah berhenti menjadi masalah dan menjadi sumber daya. Dan sementara itu, asap dari cerobongnya sangat tersaring sehingga penduduk bahkan tidak menyadari bahwa apa yang mereka makan untuk sarapan 2 hari yang lalu sedang dibakar tepat di sebelah rumah mereka. Kereta yang melayang tanpa magnet. Jika Anda pernah melihat video kereta levitasi magnetik, Anda tahu bahwa kereta tersebut menggunakan magnet untuk melayang di atas rel. Tetapi ada kereta di Tiongkok yang melangkah lebih jauh. Kereta ini tidak membutuhkan magnet di rel, hanya di kereta itu sendiri. Ini adalah kereta maglev berkecepatan tinggi dan mencapai kecepatan 600 km per jam tanpa menyentuh tanah. Teknologi ini tampak seperti teknologi tahun 1980-an dari film-film di mana masa depan bersih dan sunyi. Tetapi ini nyata, kereta melayang di atas semacam bantalan magnetik yang mengangkatnya beberapa sentimeter, menghilangkan gesekan apapun. Hasilnya adalah akselerasi yang luar biasa, luncuran yang mulus, dan sensasi menaiki karpet ajaib dengan kecepatan pesawat terbang. Shanghai sudah memiliki kereta maglev yang menghubungkan kota dengan bandara. Perjalanan tersebut memakan waktu kurang dari 8 menit. Apa yang dulunya merupakan perjalanan 1,5 jam dengan mobil kini menjadi sangat mudah. Tetapi kereta baru yang sedang mereka kembangkan akan melipat gandakan kecepatan tersebut. Kecepatan 600 km per jam berarti bahwa jarak Beijing-Shanghai lebih dari 1.000 km dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 2 jam. Lebih cepat daripada terbang, tanpa check-in, tanpa menunggu, tanpa turbulensi. Yang menakjubkan adalah betapa sunyinya. Tidak ada roda, tidak ada derak,
Tidak ada gesekan, tidak ada getaran. Anda duduk di sana, melihat keluar jendela, dan pemandangan berlalu begitu cepat sehingga Anda hampir tidak mengenalinya. Ini seperti perjalanan waktu, hanya saja alih-alih bergerak mundur atau maju, Anda bergerak menuju batas-batas dari apa yang Anda anggap mungkin. Jalan raya 10 jalur yang menuju ke mana-mana. Dalian memiliki banyak daya tarik, tetapi ada satu yang membingungkan bahkan penduduk setempat. Jalan pejalan kaki 10 jalur, 8 jalur untuk mobil, 2 untuk sepeda, lebar, lurus, bersih, dan hampir selalu kosong. Mereka menyebutnya jalan yang menuju ke mana-mana karena, untuk saat ini, tidak cukup banyak orang yang menggunakannya. Jalan ini direncanakan untuk masa depan. Dalian tumbuh, berkembang, dan para perencana kota memutuskan untuk mengantisipasinya. Mereka membangun arteri tersebut sebelum darah mengalir. Jadi hari ini, berjalan di sepanjangnya adalah pengalaman yang aneh. Begitu banyak ruang untuk begitu sedikit orang. Bangku-bangku di tempat yang tidak ada orang duduk. Lampu jalan menerangi trotoar yang sepi. Jalur sepeda tanpa sepeda. Tetapi itu akan berubah. Dalam 10-20 tahun, jalan ini akan padat. Mobil akan memenuhi 8 jalur itu. Sepeda akan membutuhkan jalurnya sendiri, dan pejalan kaki akan mengeluh tentang kebisingan. Apa yang tampak seperti kesalahan perhitungan hari ini akan menjadi visi masa depan besok. Sementara itu, berjalan-jalan membuat Anda merasa seperti seorang penjelajah di kota yang belum lahir, melihat apa yang akan ada sebelum itu terjadi. Proyek yang akan mengubah peta dunia. Dan begitulah kita sampai pada akhir, pada apa yang mungkin merupakan proyek paling ambisius dan menakutkan yang pernah digagas Cina. Proyek ini disebut Proyek 3 Garis, dan jika selesai, akan mengubah peta Asia. Secara harfiah, idenya adalah mengambil air dari 3 sumber terpenting Tibet, Sungai Brahmaputra, Salween, dan Mekong, dan mengalihkannya ke utara, ke daerah kering, ke gurun, ke tempat tanah telah menunggu selama berabad-abad untuk hujan yang tidak pernah datang. Tujuannya adalah untuk mengubah jutaan hektar lahan tandus menjadi pertanian produktif, hutan, dan kota. Tetapi skalanya sangat besar, sehingga akan mengubah iklim setengah benua. Jika mereka berhasil, mereka akan melakukan apa yang belum pernah dilakukan siapapun dalam sejarah. Mengendalikan air dalam skala ini berarti mengendalikan kehidupan. Cina dapat memutuskan siapa yang memiliki air dan siapa yang tidak, sungai mana yang mengalir dan mana yang mengering. Negara-negara tetangga, India, Vietnam, Thailand, dan Myanmar bergantung pada sungai-sungai tersebut. Jika Tiongkok mengalihkan aliran air tersebut, tanaman mereka akan mati, penduduk mereka akan bermigrasi, dan ekonomi mereka akan runtuh. Jika mereka gagal, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Memindahkan begitu banyak air dapat mengganggu keseimbangan geologis, memicu gempa bumi, mengubah pola angin, dan mengeringkan daerah yang saat ini subur. Belum pernah ada yang melakukan hal seperti ini. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, tetapi Tiongkok bertekad untuk mencoba. Sementara itu, di Tibet, mesin-mesin sudah mulai beroperasi. Terowongan sedang dibor, kanal sedang dibangun, dan para insinyur sedang menghitung. Dan dunia menyaksikan, menunggu, bertanya-tanya apakah ini masa depan teknik atau awal dari sesuatu yang tidak akan dapat dikendalikan oleh siapapun. Karena ketika Anda memindahkan gunung, ketika Anda mengalihkan sungai, ketika Anda menentukan nasib air, Anda sedang bermain Tuhan. Dan seperti setiap kisah tentang dewa, kisah ini dapat berakhir dengan penciptaan atau malapetaka.